padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 22 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Doa kita bersama dengan Suster Maria Salva PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka,
dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang diperdengarkan bagi kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang gembala yang baik, di mana Yesus sendiri adalah gembala yang baik yang selalu menuntun dan menjaga kawanan dombanya. Saya membagi bacaan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Lewat ayat ini, Yesus memberi pesan kepada kita dengan sangat jelas bahwa ia adalah gembala yang baik. Dan itu memang benar-benar nampak pada pribadi Yesus dan hidup Yesus sendiri. Ia selalu memancarkan kebaikan atau kegembalaannya kepada orang-orang yang ia jumpai. Teristimewa mereka yang menderita dan juga membutuhkan pertolongan Yesus. Misalnya orang-orang sakit, dan masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Yang kedua, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi tidak dengan orang asing. Dari kata-kata Yesus ini, kita bisa merenungkan dan melihat pada profesi kita masing-masing. Ternyata Tuhan Yesus telah memanggil kita dengan jalan kita masing-masing. Tentunya ia sangat mengenal kita, sehingga ia tahu profesi apa yang pas dan cocok dengan kita masing-masing. Dari perkataan Yesus ini juga, ia mengajak kita untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang ia berikan kepada kita melalui panggilan kita masing-masing, entah itu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, biarawan-biarawati, dan masih banyak profesi lainnya. Perkataan Yesus ini juga menunjukkan bahwa Yesus selalu hadir bersama kita. Yesus selalu memberi pertolongan pada kita. Yesus selalu mendampingi kita di setiap situasi kehidupan kita. Ia selalu hadir bukan secara nyata,
tetapi melalui orang-orang yang ketika kita sharing, mereka memberi kita jalan keluar. Ketika kita merasa sedih, mereka menghibur kita. Itulah kehadiran Yesus sebagai gembala melalui orang lain yang selalu mendampingi kita, selalu menuntun kita kemana saja kita pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat menjadi gembala bagi manusia. Dialah gembala sejati. Tuhan Yesus juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai gembala yang sejati. Ia menjamin keamanan dan kebutuhan kita di saat kita membutuhkan, walaupun terkadang kita kurang menyadari hal itu. Tetapi semua yang terjadi, semua yang kita alami atas izin Tuhan. Ia memelihara kita, tetapi Ia juga selalu membuka pintu bagi kita, domba-dombanya, dan juga memberi kelimpahan dalam kehidupan kita. Membuka pintu artinya Tuhan selalu hadir dan bekerja pada orang-orang yang selalu memberi kita bantuan. Itulah Tuhan membuka pintu bagi kita. Yang perlu kita pelajari, atau yang kita petik, yang saya mau sharingkan dari bacaan Injil ini adalah Yesus adalah gembala dan kita adalah kawanannya. Kita belajar untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, baik di dalam keluarga, komunitas, dan juga tempat karya kita. Kita menjadi gembala artinya kita hadir untuk orang lain. Kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang lain. Misalnya, kita selalu memberi solusi pada orang-orang yang meminta bantuan kita, atau ketika mereka sharing, kita memberi solusi. Itu adalah salah satu kehadiran kita sebagai gembala di mana kita berada. Semoga dengan sapaan sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk kehadiran Tuhan, dan juga kita menyalurkan apa yang telah kita terima sebagai domba dari Tuhan Yesus yang selalu memberi kenyamanan dan kedamaian bagi orang lain. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi
dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa
ku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak